Pengkhotbah pasal 3 ini sudah familiar dengan kita ya. Bahwa Tuhan mengatur sedemikian rupa, dan itu tidak bisa kita selami secara manusia karena keterbatasan kita. Tetapi yang jelas Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Termasuk kepergian Oma, itu sesuatu yang indah ya Opa ya. Jadi seperti yang Ibu Gembala tadi sampaikan, memang ketika kami berkunjung bincang-bincang, Oma begitu siap ya. Dan kapan dipanggil Tuhan sudah siap. Ya, seperti memang sudah berkata, panggil saya sudah siap. Dan semuanya sudah disediakan sedemikian rupa. Bahkan ya ini sesuatu yang menarik ya. Untuk memandikan katanya Ibu Rain harus datang. Ya, loyo kopas ya. Bukan kopas, memang sudah diatur demikian. Mamanya Rain datang hanya berapa hari ada Oma dipanggil Tuhan dan pakaian semua sudah lengkap. Sehingga waktu tadi pagi tidak terlalu repot mau cari ini, mau cari enggak, karena Oma sudah persiapkan sedemikian rupa. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Saya mau baca untuk kita Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8. Waktu apa sih yang terjadi di muka bumi ini? Itu semua sudah ada. Kapan peristiwanya terjadi sudah ada, tapi kita nggak bisa memahami. Ya. Firman Tuhan berbunyi demikian, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ya, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Untuk itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah membuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ya, itu pembacaan kita dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8, ayat 11 dan ayat 14. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita semuanya sudah tertata sedemikian. Kita sedang menjalaninya. Nah, tetapi firman Tuhan katakan kita nggak sanggup menyelami. Ya, perbuatan Allah itu dahsyat luar biasa. Nah, dalam perjalanan hidup ini kita harus memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi atas seizin Tuhan itu baik untuk kita. Nah, Oma di dalam usia 83 tahun, berarti selama 83 tahun mengalami seperti yang kita baca. Ada kalanya menangis, tertawa, senang, bahagia, menderita sakit, ya.
semua sudah selama 83 tahun, berarti pengalaman yang sudah cukup luar biasa. Dan hari ini bagi kita waktu kita untuk menangis. Menangis dalam pengertian secara manusia kita tidak akan bisa berjumpa. Tetapi ketika kita mengerti karya Allah, ya, sebab kepergian ya seseorang yang kita kasihi, karena di dalam Tuhan tempatnya di mana kita sudah tahu, di pangkuan Abraham, ya, di Firdaus. Dan ketika tiba saatnya nanti kita akan berkumpul juga, ya, di surga yang mulia. Firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Ini menjadi catatan bagi kita. Kita pun nanti akan tiba waktunya meninggal. Bapak Ibu, akan tiba waktunya meninggal, saya pun demikian. Sudahkah siap? Coba lihat kiri kanan, kasih senyum sedikit. Sudah siap? Nah, nggak ada senyum ya. Amin, siap? Oma sebelum pergi senyum loh. Ya, siap. Gak takut. Bahkan tidak meminta mujizat sembuh, enggak. Ya, dengan tenang, dengan damai, ya, meninggalkan dunia. Karena pada keyakinan yang teguh. Nah, ayat firman Tuhan yang diminta tadi, yang disampaikan Ibu Gembala, yang dibacakan itu, firman Tuhan itu berbunyi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu ayatnya. Saya sendiri waktu mengatakan itu nggak hafal di mana ya. Mazmur berapa? Oma langsung bilang Mazmur sekian, ayat sekian sampai sekian. Tolong dibaca. Betul. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, hanya dekat Allah saja. Jadi apapun situasi, kondisi yang kita alami, kita dekat dengan Allah, kita tenang. Suka duka silih berganti, itulah kehidupan. Amin. Ada waktu menangis, tertawa, sedih, ada lahir, ada yang meninggal. Itu harus kita terima. Orang yang tidak bisa menerima kenyataan itu, ya, dia tidak akan mengalami kebahagiaan. Mungkin pernah kita berkata, kok jadi begini? Kok begini Tuhan? Kok begini? Aduh, kok jadi begini? Ketidakpahaman tentang peristiwa yang terjadi. Tapi kalau kita udah paham, bahkan dikatakan ada waktu untuk rugi misalnya. Aduh, kok rugi sih? Enggak. Tuhan izinkan rugi. Puji Tuhan. Ya, tadi kami ada berbincang, ada seorang hamba Tuhan telepon dan berbincang tentang pelayanan. Dan saya katakan, kalau Tuhan izinkan itu, puji Tuhan. Ada maksud Tuhan, percayalah. Oh iya ya Pak Gembala. Iya, tetap melayani. Ya, tidak selalu kita ada di zona nyaman. Ada kalanya kita harus sepertinya jatuh ke bawah kok. Seperti ini ya. Ya, dalam perbincangan itu kami melihat kemuliaan Tuhan. Kemudian kita berdoa. Ya, hamba Tuhan yang sharing dengan saya tadi berkata, puji Tuhan, berarti Bapak pernah mengalami seperti itu? Pernah, saya bilang. Oh, kalau gitu saya dikuatkan lagi. Silakan maju terus. Jadi ada kalanya kita, wah, begitu luar biasa senangnya, tapi kadang-kadang begitu luar biasa sedihnya. Tetapi kesemuanya itu firman Tuhan katakan indah pada waktunya. Hari ini adalah waktu yang indah bagi kita. Amin. Waktu yang indah bagi Opa hari ini. Ya. Dan puji Tuhan, tadi pagi setelah doa pagi, ya, Opa telepon dan menyampaikan Oma sudah dipanggil Tuhan. Ya, kami langsung segera dan puji Tuhan, semua urusan baik, semuanya lancar. Tadinya mau dibawa ke Sangla dulu, wah jauh sekali. Ternyata Pak Arnold tolong kita, enggak usah Pak ke sana. Di sini ada, sudah dekat. Dan mulus sekali, tidak terlalu ribet. Ya, tidak terlalu sana sini enggak. Jadi semuanya baik. Tuhan tolong kita. Semua karena Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini harus kita pegang. Kita harus menerima apapun yang Tuhan izinkan, karena segala sesuatu waktunya itu sudah Tuhan siapkan, sudah Tuhan sediakan. Ya, kalau kita masih bisa berdiri, waktu berdiri masih ada. Ada waktunya kita nggak bisa berdiri, berarti waktunya nggak bisa berdiri. Ya, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, segala sesuatu. Ya, kita harus memuliakan Tuhan. Menarik pengalaman daripada
hamba Allah yang mengalami penderitaan yang luar biasa, yaitu Bapak Ayub. Ketika anak-anaknya dipanggil oleh Tuhan, satu pernyataan yang luar biasa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Malam hari ini kita memuji Tuhan. Ya, dan diingatkan oleh kebenaran firman ini bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Hanya kita, kelemahan kita yang berkata ini nggak indah bagi saya Tuhan. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begini? Kenapa dia begini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tetapi firman Tuhan katakan itu tidak bisa kita tambahi, tidak bisa kita kurangi. Nah, terus bagaimana? Kita harus menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik kita harus mengerti bagaimana kehidupan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang sudah di dalam Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 berkata begini, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, perhatikan, mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara di dalam Yesus, amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan ada di dalam Yesus. Berarti kapanpun waktunya. Ini waktunya Tuhan loh ya. Itu rahasia Allah. Tetapi yang di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Dia. Ya, ada senyum tidak ini ya? Boleh dong senyumnya, kiri kanan senyum dan ingatkan siap sedia waktunya. Kita nggak ngerti kapan. Jangan menjadi sesuatu yang menakutkan dalam diri kita. Kenapa? Karena akan berjumpa dengan Yesus. Ya, kita akan masuk surga. Ya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ya, Pak Peter, mana Pak Peter? Ada Pak Peter, Pak. Ya. Dibantu apa dulu? Mungkin sakit atau dibawa ke mobil. Baik. Sedikit Opa agak ada masalah sedikit, kita tidak terlalu panjang ya. Ya. Kebenaran firman Tuhan kiranya menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Malam hari ini kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan memberi yang terbaik, termasuk buat Opa ya. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Ya. Baik, sembari semua dengan ini saya tidak perpanjang ya. Intinya di situ kita memang melepaskan dengan sukacita. Kita semua mengasihi Oma. Nah sebenarnya begini Bapak Ibu jemaat perlu mengetahui, Oma sebenarnya tidak mau kita waktu itu repot. Jadi udah ada pesan, tolong jangan disampaikan ke jemaat kalau saya lagi sakit seperti ini, supaya jemaat tidak terlalu memikirkan, tetapi cukup didoakan saja. Nah, dan puji Tuhan, semua hari ini telah Tuhan selesaikan ya. Oke, tidak apa-apa gini. Baik. Tidak apa-apa ya. Saya bacakan satu ayat firman Tuhan, kita tetap konsentrasi ya. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Artinya kita yang percaya akan bersama-sama. Yang telah terlebih dahulu justru akan diangkat terdahulu, kemudian kita akan menyusul. Yang terpenting kita siap kapanpun waktunya. Amin.
Coba lihat kiri kanan dengan senyum, siap, jangan takut. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu, semuanya ada waktunya dan indah pada waktunya. Ajar kami untuk dapat menerima kebenaran ini. Kuasa-Mu Tuhan menguasai kami, Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami mengerti firman. Dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami tetap bersukacita menerimanya dan tetap memuliakan Tuhan. Secara khusus juga untuk Oma yang telah Engkau panggil kembali ke dalam hadirat-Mu. Kami percaya firman Tuhan sebagaimana hamba-Mu Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pun demikian kami berkata, terpujilah Tuhan. Berkati Opa dalam kondisi fisik yang juga mengalami kelemahan. Tuhan tolong supaya Opa pun kuat. Besok juga akan berangkat ke Sumba, beri kekuatan, kesehatan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Berkati kami semua, kebenaran firman-Mu kami terima dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.